Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Okay. Ayat 39 Al-Quran surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru. Nabi Muhammad sampaikan kepada masyarakat, sesungguhnya Allah itu melapangkan rezeki sekaligus membatasinya bagi siapa saja yang dikehendaki olehnya, dan ini otomatis dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun posisi kita, ketika kita mampu mengulurkan tangan, itulah yang terbaik. Ada orang di atas, ada orang di bawah, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Allah memberikan janji, apapun yang kalian makan di jalannya, apapun yang kalian haturkan di jalannya, maka dialah Allah yang akan memberikan gantinya. Maka logikanya kilong tapi tambah, sudo atau berkurang tapi bertambah. Ini ada maknawi yang disebut dengan berkah. Allah menegaskan tentang sifat dan perbuatannya, wa huwa khairur raziqin. Dialah Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Satu ayat dari sekian ayat yang banyak cukup bagi kita semuanya untuk kemudian menggugah sekaligus menetapkan dalil kalau sedekah itu merupakan amalan yang mulia, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tradisinya orang-orang saleh. Ada satu hadis Nabi sebagai dalil berikutnya, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah, dan ini disebut dengan hadis qudsi. Allah titip dawuhnya, tapi bukan ayat suci, disampaikan oleh Nabi. Ada di hadisnya Imam Bukhari dan Muslim sekalian. Abu Hurairah, beliau bercerita, beliau radhiyallahu an menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendawuhkan, qala Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi berfirman. Apa isinya? Ya benar, anfik unfik alaika. Wahai manusia, berinfaklah, bersedekahlah, niscaya aku akan memberikan balasan untukmu. Allah akan memberikan ganti untuk yang melakukannya. Ini langsung janji dari Allah, amanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Ini seakan-akan sama maknanya dengan tadi Al-Quran surat Saba ayat 49, 39. Ini ngomong-ngomong antum dari aman ya? Aman. Baik, kita lanjutkan. Sekarang waktunya. Jadi waktu bersedekah itu secara umum kapan saja, dengan arah alokasi yang hal-hal positif. Namun waktunya itu kapan? Jadi waktu secara umum itu boleh, namun ada waktu terbaik yang ini mungkin di satu saat pernah kita alami dan akan kita alami. Ada pertanyaan yang disodorkan datang Nabi, diceritakan. Ada seorang sahabat yang bercerita, ini ada di dalam hadisnya Imam Muslim. Abu Hurairah itu menyampaikan, ini ada pula dalam kitab Riyadhus Shalihin. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu waktu ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu shadaqati a'dham? Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang nilainya itu baik? Mungkin kita secara kasat mata memandang yang paling banyak, yang paling baik. Ini namanya. Lah banyak itu kan relatif. Banyak itu kan relatif. Maka Nabi ditanya, sedekah yang bagaimana yang terbaik? Beliau memberikan jawaban, ini ahli hukumnya karena urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
an tasaddaqa wa anta shahih. Engkau bersedekah di saat keadaan atau kondisi sehat, segar, bugar. Berarti sedekah ketika sebelum meninggal dunia atau dan sudah mulai kemudian melanjutkan kehidupan, ini kalah nilainya dengan saat masih seger-segernya, saat masih sehat-sehatnya. Berikutnya, syahih di saat engkau pelit. Ya. Ketika orang dermawan kemudian bersedekah ini lumrah, tapi di saat raksa dia itu tidak ingin kehilangan, kemudian dia malah mengulurkan tangan, itulah yang terbaik saatnya. Kemudian yang tahsyal faqra, di saat dihantui kefakiran atau kemelaratan, cocok ini bukan ini, cocok resesi dan yang lain sebagainya, maka itulah waktu terbaik untuk bersedekah. Yang keempat, wa ta'ammul ghina, di saat engkau berangan-angan ingin menjadi orang yang kaya raya, tidak mau kehilangan, berusaha dengan keras menumpuk sebanyak-banyaknya, tapi malah mengulurkan tangan, itulah waktu terbaiknya. Ini adalah sedekah yang utama. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum. Kemudian Kanjeng Nabi SAW berpesan sekalian, jangan menunda-nunda sampai nanti nafas sudah tinggal di kerongkongan. Jangan kita menunda-nunda sedekah nanti dan nanti nyawa itu sudah hampir pisah dengan raga. Jangan. Kemudian kul tali fulanin kadza wa li fulanin kadza ala wa qad kana li fulan. Ketika nafas tinggal di kerongkongan, akhirnya dia berkata, untuk itu sekian, untuknya juga sekian, untuk ini sekian, dan yang lain sebagainya. Ini kalah waktu, kalah momentum dengan keadaan yang sehat, segar bugar, dan seterusnya. Maka dari sini kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya, sehingga kita itu punya cita-cita. Kan sembarang yang itu pengen suki, dia ngomongin sih. Untuk ya itu parang nomor boleh. Kita pun berdoa, dituntun setiap pagi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Lafaz yang terakhir makna wal ghina itu kecukupan bahkan kekayaan. Tapi caranya harus baik. Hasilnya pun nanti juga akan halal, dan ada tujuan di balik itu untuk lebih meningkatkan berbagi atau bersedekah.